Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alfiah Solihat dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah dari perkembangan teknologi informasi komunikasi terdapat 3 bagian. Yang pertama, masa prasejarah yang terjadi sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, yaitu masa sejarah yang terjadi sekitar 3000 tahun sebelum Masehi sampai dengan 1400 tahun Masehi. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir, yaitu masa modern yang terjadi sekitar 1400 Masehi sampai sekarang. Teman-teman, di sini mari kita bahas satu persatu mengenai sejarah perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi yang diawali dari masa prasejarah sampai dengan sekarang. Sekitar 3000 tahun sebelum Masehi atau masa prasejarah, komunikasi antar manusia masih sangat terbatas, hanya sebatas menggunakan dengusan, kemudian bahasa isyarat dan juga gerakan tangan. Hal ini yang memicu bahwa banyak sekali manusia pada zaman ini melukiskan apa yang hendak mereka katakan atau komunikasikan di dinding-dinding gua. Kemudian, perkembangan selanjutnya pada masa prasejarah ini adalah diciptakannya dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan juga isyarat. Sebagai salah satu contohnya, yaitu trompet yang berasal dari tanduk-tanduk binatang, kemudian isyarat asap sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang bahaya. Gambar pada masa prasejarah tentang alat-alat yang diciptakan dan digunakan manusia pada zaman itu saya taruh di atas, bisa kalian lihat ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu masa prasejarah yang terjadi sekitar 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 tahun sebelum Masehi. Yang mana masa ini juga dibagi ke dalam 4 bagian. Nah, masa yang pertama yaitu 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, pada masa ini untuk pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda dalam penyebutannya juga, sehingga mampu menjadikan kata, kalimat, dan juga bahasa. Masa yang kedua yaitu 2900 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini adalah penggunaan huruf heliograf pada bangsa Mesir kuno. Huruf heliograf itu seperti apa? Nah, huruf heliograf itu merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol-simbol yang berbeda. Ketika simbol itu digabungkan menjadi satu, akan mempunyai cara pengucapan dan arti yang berbeda. Nah, bentuk tulisan heliograf ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan pada bangsa Sumeria. Contohnya di atas ya guys. Kemudian yang selanjutnya adalah 500 sebelum Masehi. Pada masa ini, manusia-manusia menggunakan serat papirus sebagai kertas. Pohon papirus banyak tumbuh di sekitar Sungai Nil. Kertas yang terbuat dari serat papirus ini menjadi media yang lebih baik dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Selanjutnya yang keempat yaitu pada tahun 105 sebelum Masehi. Nah, pada tahun ini bangsa Cina menemukan kertas yang terbuat dari serat bambu yang mana di dalam pengolahannya yaitu dihaluskan, kemudian disaring, dicuci, dan selanjutnya diratakan dan dikeringkan. Nah, penemuan ini juga yang memungkinkan adanya sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditaruh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Pada tahun 1455 Masehi, Johann Gutenberg
mengembangkan mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Pada tahun 1830, Augusta Lady Byron bersama kawannya yaitu Charles menggunakan mesin analitikalnya untuk menulis program komputer pertama di dunia. Nah, alat tersebut didesain mampu untuk memasukkan data, kemudian mengolah data dan menghasilkan keluaran dalam bentuk kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Pada tahun 1837, Sir William Morse bersama kawannya yaitu Sir William Cooke dan juga Sir Charles Weston mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang berjauhan melalui kabel-kabel yang dihubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Nah, pengiriman dan penerimaan informasi ini mampu dikirim dan diterima pada saat yang hampir bersamaan. Pada tahun 1861, gambar bergerak yang diproyeksikan ke dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film. Nah, pada zaman ini, proyektor yang bergerak seperti itu disebut dengan nama layar tancap. Kemudian, pada tahun 1876, pada masa ini ditandai dengan tokoh Melville Dewey yang mengembangkan sistem penulisan desimal. Pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Tahun 1899, dipergunakan sistem penyimpanan dalam tip atau pita magnetis yang pertama, tetapi pada masa ini penyimpanan masih bersifat analog, belum digital seperti sekarang. Tahun 1923 ditandai dengan Zworykin yang menciptakan tabung TV pertama. Pada tahun 1940 dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang informasi pada masa Perang Dunia II yang digunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer dalam bentuk magnetic tape. Pada tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext, seperti contoh di atas ini. Tahun 1946, teknologi komputer digital pertama di dunia telah dikembangkan yang dinamai dengan ENIAC 1. Walaupun begitu, belum banyak pemakai komputer yang digunakan hanya pada instansi-instansi tertentu saja. Pada tahun 1957, Rusia meluncurkan Sputnik. Sputnik itu yaitu satelit bumi pertama yang bertugas sebagai mata-mata. Nah, sebagai balasannya, Amerika juga membentuk APRA, yaitu Advanced Research Project Agency, yang mana APRA ini bekerja di bawah kewenangan Departemen Pertahanan Amerika untuk mengembangkan informasi, teknologi, dan pengetahuan dalam bidang militer. Pada tahun 1973 sampai 1990, istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP dan IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang dikenal dengan nama TCP/IP yang dikembangkan oleh grup dari ARPA. Kemudian, pada tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut dengan CSNet dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian, pada tahun 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi di antara ARPANET, DDN, dan Internet Gateway. Kemudian yang terakhir yaitu tahun 1991 sampai sekarang. Nah, pada tahun-tahun itu adalah menjadi sebuah masa di mana perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Contohnya pada tahun 1994, pertumbuhan internet melaju sangat cepat dan mulai merambah ke segala segi ataupun bidang kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan antara manusia dengan kehidupannya.
Nah, pada tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenankan menjadi provider yang dapat membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi khususnya di bidang internet dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih sampai sekarang ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.